ومعايير الكفاءة لإتقان اللغة خصوصا لتعليم اللغة الأجنبية، وهذا أيضا نستطيع أن نستخدمه في إعداد خطة التعليم. وقد عرفنا أيضا نحن نعيش في زمن الثورة الصناعية 4.0، فطبعا نحن نحتاج جدا إلى الإنترنت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, welcome back to my channel. Oke, pada kesempatan kali ini aku mau bahas tentang persiapan sidang. By the way, aku udah nyiapin lama banget, tapi karena timingnya belum tepat dan aku masih ada kesibukan lain, jadi kali ini aku baru bisa ngebahasnya. Oke, aku bakal ngasih tips dan trik untuk persiapan sidang yang lebih baik, dan khusus untuk teman-teman aku yang sedang mempersiapkan sidangnya dan juga untuk para pejuang skripsinya. Tetap semangat terus walaupun kalian harus sidang dari rumah, mungkin melalui virtual kayak Zoom atau sebagainya. Gak apa-apa, tetap semangat terus, insya Allah semuanya akan dipermudah. Oke, kita lanjut aja ke tips yang pertama, yaitu menyiapkan PPT. Mungkin setiap mahasiswa itu udah terbiasa ya nyiapin PPT saat presentasi makalah atau kayak gimana. Tapi biasanya banyak mahasiswa yang masih menyiapkan PPT-nya itu semua isi materi dari makalah ataupun nanti misalnya dari skripsi itu dimasukin semua. Itu jelas salah. Kenapa? Karena PPT yang betul itu adalah sebuah poin yang penting atau beberapa poin yang penting kalian masukin, tapi kalian bisa ngejelasinnya itu dengan lancar. Itu PPT yang benar. Oke, aku bakal nampilin PPT yang udah aku buat seperti apa. Kita langsung aja. Ini adalah PowerPoint yang aku udah buat. Aku kebetulan pakai PowerPoint template karena kebetulan aku tuh nggak terlalu jago desain PPT sebenarnya. Di sini ada judul dan juga ada nama aku. Oke, kita lanjut ke bab 1. Di bab 1 ini pastinya ada latar belakang masalah atau khofiyatul bahas. Tapi aku masukin 2 poin penting aja karena pasti panjang banget, gak mungkin dimasukin semuanya. Dan sisanya aku jelasin secara lebih rinci lagi dengan bahasa aku sendiri. Di sini ada tarkizo bahas atau fokus penelitian. Di sini aku masukin semuanya karena kalau misalnya dimasukin salah satunya aja itu menurut aku nggak bakalan lengkap gitu loh. Jadi aku masukin secara keseluruhan. Nah, ini juga sama. Tanzil muskilah wa as'ilatu bahas. Aku masukin secara keseluruhan juga. By the way, ini aku record di HP, tapi ternyata di sini ada font yang terlalu besar sehingga nggak masuk gitu ke boxnya. Tapi it's okay, kalau misalnya di VC itu kelihatannya pas gitu. Dan ini ada fawaidul bahas atau manfaat dari penelitiannya. Aku masukin poin yang paling penting juga gitu, nggak secara keseluruhan. Oke, kita lanjut ke bab 2 atau dirosah an-nazriyah atau landasan teori, kajian teori mungkin ya, seperti itulah ya. Nah, kita di sini tuh gak masukin semuanya karena jelas ini bakal panjang banget gitu pembahasan dari setiap materinya. Kayak aku ini tentang maharatul kalam, aku masukin cuman ahamiyahnya aja sama takrifnya seperti apa. Yang ini adalah yang paling penting, dan ahamiyahnya juga aku gak masukin semuanya. Begitu pula selanjutnya aku cuma masukin tujuannya, terus juga
emang poin yang menurut aku paling penting gitu. Nah, di sini ada Khutatul Ta'lim Lil Fasidirosi atau RPS. Sama aja, aku masukin takrifnya, habis itu aku masukin ahdafnya. Walaupun sebenarnya ahdafnya itu banyak banget, tapi aku masukin cuman beberapa aja. Lalu di sini ada Khutatul Ta'lim Lil Fasidirosi, sama juga aku masukin mustawiyat sama ahamiyahnya aja. Masih bahas tentang RPS by the way. Nah, di sini ada Al-Ibtar Al-Urubi Al-Murja'i Al-Am lil Lughats atau Sever. Sama aja di sini aku masukin takrif sama ahamiyahnya. Nah, di sini ada mustawiyatnya atau level-levelnya. Aku masukin juga foto yang dari bukunya gitu. Terus ini kita masuk ke blended learning. Sama aja masukinnya takrif, mumayizat, sama iwajih, gitu aja. Oke, di sini ada bab 3. Di bab 3 ini aku masukin tuh penelitiannya seperti apa, namuzajnya, tempatnya gitu kan, atau model penelitiannya, atau rikohnya, masadiru bayanat. Dan ini juga aku masukin poin yang paling penting, walaupun penjelasannya itu banyak sekali. Nah, di sini rumus. Kalau aku kan penelitian kuali dan kuanti. Jadi otomatis aku ada kuantinya. Terus aku masukin tuh gimana sih aku bisa nyari nominalnya itu. Dari mana rumusnya, dan rumusnya seperti ini. Gitu. Lanjut ke bab 4. Nah, di bab 4 ini adalah produk kalian gitu, hasil dari kalian, dan ini sangat penting banget. Tapi walaupun itu penting, tetap aja masukin poin yang emang paling penting gitu di bab 4 ini. Nah, di sini juga ada wasful bayanat. Nah, di wasful bayanatsnya ini aku juga masukin poin pentingnya, walaupun panjang banget penjelasannya, tapi aku tetap ngejelasin secara lebih rinci gitu. Nah, di sini ada produk yang udah aku buat, terus pengembangannya juga. Ini penilaian dari dosen. Aku masukin yang paling penting juga, sama saran dari dosennya juga. Nah, ini ada mahdudiyatul bahas atau batasan penelitiannya seperti apa. Nah, di sini ada bab 5 atau ringkasan. Walaupun udah ringkasan pasti ringkas gitu, tapi aku tetap masukin yang paling penting aja gitu. Kalau misalnya udah cukup nih sama PPT-nya, ya udah gak apa-apa gitu. Masukin aja semuanya kalau emang cukup gitu. Oke, well done. Seperti inilah PPT yang aku udah buat. Semoga bisa menjadikan contoh untuk yang lainnya ya. Atau mungkin masih ada kesalahan, bisa saja dikoreksi kembali. Oke? Yang selanjutnya adalah belajar sebelum sidang. Setiap anak itu biasanya punya waktu ataupun kebiasaan belajar yang berbeda-beda. Dan aku pun sama, aku tuh nggak bisa belajar lama-lama. Jadi aku cukup 15 menit untuk belajar, tapi aku tuh harus bener-bener fokus gitu loh. Menurut aku emang lagi bener banget buat belajar. Jangan sampai kalian tuh lagi no mood, tapi kalian paksain untuk belajar. Dan itu menurut aku tuh bakal sia-sia banget. Yang ada ilmu kalian yang kalian udah pelajari itu gak bakal masuk gitu. Jadi memang harus cari timing dan mood kalian yang sesuai untuk belajar. Terus kalau aku ngerasa itu kalau belajar subuh itu lebih gampang masuknya ya. Mungkin ada juga yang biasa belajar malam, pagi, siang dan sebagainya. Oke, terus juga khusus untuk mahasiswa yang lagi belajar bahasa asing seperti aku lagi belajar bahasa Arab nih, kalian itu wajib banget untuk menghafal vocabularies atau mufrodat. Kenapa? Karena nanti tuh bakal ada kata-kata baku atau kata-kata yang
memang sulit untuk dipahami, misalnya kayak aku tentang blended learning bahasa Arabnya at-ta'lim al-mudamaj misalnya kayak gitu, terus kalian tuh nggak ngerti juga istilahnya dan kalian tuh bisa ngafalinnya juga, karena itu wajib banget gitu, bukan sekedar dipahamin tapi dihafalin kosakata yang emang sulit gitu. Terus juga untuk mahasiswa yang memang belum terbiasa untuk berbahasa Arab misalnya ataupun bahasa Inggris dan sebagainya gitu, kalian tuh harus membiasakan dari jauh-jauh hari, minimal 1 tahun sebelum sidang. Terus semester sebelumnya nih, oh iya insya Allah tahun depan aku bakal skripsian kalau nggak sidang, persiapin aja, kalian harus practicing, entah itu sama teman-teman kalian melalui chatan atau teleponan dan sebagainya, karena practicing itu sangat membantu banget pada kelancaran kalian nanti berbahasa asingnya itu. Oke. Yang selanjutnya adalah mempersiapkan presentasi. Jadi kalian itu harus menyiapkan presentasinya nih, atau latihan presentasinya kayak gimana nanti pas saat sidang. Itu wajib banget menurut aku, karena nanti tuh kalian udah jelas gak mungkin kan pada saat nanti kalian presentasi terus kalian gugup, kalian bingung harus ngomong apa karena kalian gak ada persiapan. Dan itu kalian harus melatihnya itu, mungkin kalau aku terbiasanya itu aku bawa kaca gitu loh, entah kacanya segede apa terserah gitu, ataupun kalian mau di depan lemari yang ada kacanya, it's okay. Terus juga kalian bisa minta bantuan teman kalian buat nontonin presentasi kalian atau siapapun itu, karena itu jelas bakal sedikit ngebantu mental kalian biar gak terlalu nervous pada saat kalian ngomong di depan orang banyak gitu. Terus juga yang paling penting juga, kalian harus merhatiin intonasi kalian saat berbicara, nadanya seperti apa, bahasanya tertata seperti apa. Jadi pada saat nanti ada misalnya openingnya kayak gimana, terus kalian pas mau isi sidangnya ngejelasinnya kayak gimana, terus sampai closingnya kayak gimana, itu wajib banget kalian siapin dari sekarang. Oke? Yang selanjutnya adalah menyiapkan strategi saat ditanya ataupun pada saat menjawab pertanyaan dari dosen. Ini tuh misalnya kalau kalian yang emang sering banget nih ngelihat kakaknya sidang atau temennya sidang, itu bagus banget karena ini bakal jadi bekal kalian pada saat sidang. Seenggaknya ini dapat jadi gambaran gitu loh, nanti kalian ditanya apa aja gitu. Ataupun bagi kalian yang emang belum pernah ikut gitu melihat sidang kelasnya tapi kalian gak pernah ikut juga di situ, kalian bisa mempersiapkannya kayak kalian tuh mengira-ngira nih, biasanya ditanya di bab 1 itu apa sih gitu. Di bab 1 mungkin pertanyaan kayak kalian kenapa bikin skripsi mengenai hal ini, kalian mengapa menggunakan metode seperti ini, dan sebagainya. Di bab 2 ini nggak terlalu banyak ditanya karena bab 2 itu adalah kajian teori yang hampir semua isinya itu bahasa dari buku gitu kan. Dan mungkin kalian takut nih nanti ditanya bab 2 kayak gimana. It's okay kalau kalian pengen ngafalin misalnya nih kayak ahdaf ta'limul kalam misalnya kayak gitu. Ahdafu ta'limil kalam ya harusnya. Maaf. Kalau enggak misalnya kalian takrifnya kayak gimana, terus kayak mahwa at-ta'lim al-mudamaj misalnya, it's okay, kalian juga bisa ngafalin itu. Terus di bab 3 ini penting banget, kenapa? Karena bab 3 ini sangat berkaitan dengan bab 4. Jadi otomatis kalian tuh harus tahu tata caranya gimana sih penelitian kalian itu, misalnya yang kuantinya cara ngejumlahnya kayak gimana, yang kualitatifnya kenapa bisa tahu seperti ini dari wawancara ataupun dokumentasi dan sebagainya, itu kalian benar-benar harus ngerti. Jadi memang skripsi itu adalah karya yang kalian bener pure buat gitu, terus kalian paham banget isinya itu kayak gimana gitu. Terus di bab 4 jelas banget ini sangat penting karena ini hasil akhir dari kalian, ini yang nentuin produk kalian itu bisa gak sih digunain atau mungkin produknya malah fail gitu. Jadi kalian juga bisa harus ngejelasin ini secara bener-bener lancar gitu, bahkan harus di luar kepala. Kenapa? Karena ini ya emang pasti banyak banget gitu loh ditanya sama dosen. Pasti bab 4 itu kayak
ya udah gitu loh, kalian tuh harus mempertanggungjawabkan hasil dari buatan kalian gitu. Terus di bab 4 ini aku juga sempat ditanya sama dosen karena aku membuat RPS, tapi pertanyaan itu nggak sesuai dengan ekspektasi aku. Dosen malah nanya, kamu kenapa bikin RPP, maaf ya, bukan RPS, RPP. Padahal kamu tuh masih mahasiswa loh, kamu tuh bukan dosen, kamu kenapa berani bikin seperti ini? Jujur, aku bingung banget mau jawab kayak gimana, tapi aku mencoba untuk meyakinkan dosen, aku jawab sebisa mungkin dan sejujurnya gitu. Aku jawab seperti ini, oke, walaupun saya bukan dosen tapi saya masih mahasiswa, saya ingin membantu jurusan dan saya ingin memberikan RPS ini agar dapat bermanfaat untuk dosen dan juga para mahasiswa yang lainnya. Udah cukup sampai di situ. Selanjutnya adalah menyiapkan mental. Aku paham banget nih, setiap orang tuh punya demam panggung yang berbeda-beda. Aku pun sama. Mungkin pada saat aku mau jadi MC atau speech presentation, terus kalau nggak aku jadi narasumber dan sebagainya, aku pun sama masih merasakan namanya demam panggung. Dan demam panggung ini kalau kalian emang udah terbiasa dilatih terus ataupun persiapan kalian matang, insya Allah itu bakal lebih lancar. Terus juga kalian tuh jangan sampai terpaku, aduh aku ntar gimana, aduh aku harus kayak gimana dan sebagainya. Aku harap kalian tuh buang jauh semua pikiran itu. Kenapa? Karena itu bakal ganggu banget. Yang ada kerjaan kalian itu belum beres, tapi kalian masih stuck mikir nanti kayak gimana. Oke, harus dari sekarang harus dilatih untuk lebih tenang, lebih rileks. Insya Allah semuanya bakal dipermudah. Yang selanjutnya adalah berdoa. Ini wajib banget ya. Kenapa? Kalian jangan sampai sombong gitu loh sama Allah. Kenapa? Kalian udah nyiapin semuanya dengan sebaik-baiknya, dengan selancar mungkin gitu, dengan sematang mungkin, tapi kalian masih lupa untuk berdoa. Karena doa itu emang benar-benar jadi kunci kalian bakal suksesnya atau enggak gitu loh. Aku pun sama, aku bahkan sebelum sidang itu aku dibiasakan untuk sholat tahajud ataupun sholat duha. Sisanya di saat aku habis sholat tahajud itu setelah sampai ke subuh, itu sampai nunggu subuh, aku biasanya belajar di situ kayak lebih fresh aja, terus lebih gampang gitu loh ilmu itu untuk masuk gitu. Terus juga kalian jangan lupa minta doa sama orang tua, keluarga dan teman-teman kalian. Insya Allah semuanya bakal dipermudah. Oke, mungkin cukup sampai di sini aja. Oh ya, aku minta ide dari kalian nih, mungkin aku bahas tentang apa lagi. Jangan lupa tulis di kolom komentar, khususnya yang bersangkutan dengan dunia pendidikan. Oke, semoga pembahasan aku kali ini bermanfaat bagi kalian dan tetap semangat terus. See you next time. Assalamualaikum.